Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sugeng Budiono SPD, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Nomor UKG 2016 995 10567. Program Studi Pendidikan Fisika LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak. Hari ini saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk uji kinerja atau UKIN dengan menerapkan model Project Based Learning pada materi hambatan listrik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan kita untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Baiklah, kita bersyukur karena hari ini pelajaran fisika bisa hadir semua. Berarti tentunya dalam keadaan sehat. Ada yang sakit enggak? Ya. Baik, Bapak perhatikan tadi di luar sepertinya sepatu kalian masih kurang rapi. Ayo kita rapikan sepatu kita dulu ya sebelum belajar. Iya, Pak. Nah, sekarang kan sudah kelihatan rapi ya. Jadi kalau kita belajar, lingkungan kita bersih dan rapi, tentunya dalam belajar itu lebih enak ya. Apakah masih ada yang ingat apa materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ya, coba apa sebutkan? Arus listrik. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang arus listrik. Coba sebutkan, apa itu arus listrik? Arus listrik adalah laju aliran mata listrik berada suatu titik atau penghantar dalam waktu suatu detik. Nah, jadi arus listrik itu adalah apa? Laju aliran mata listrik pada suatu titik tiap satuan waktu atau tiap satu detik. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang hambatan listrik. Nah, baiklah. Apakah kalian ada yang tahu apa itu hambatan listrik? Tahu ya? Ya, nah, kamu siapa? Ya, silakan. Hambatan listrik merupakan ukuran sejauh mana suatu objek menentang aliran arus listrik. Ya, jadi hambatan listrik itu apa? Sejauh mana suatu objek menentang aliran arus atau menghambat aliran arus listrik. Nah, seperti itu. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang hambatan listrik. Nah, sebenarnya hambatan listrik itu pernah nggak kalian lihat sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari? Ya ampun, apa lagi? Kipas angin. Jadi sebenarnya peralatan elektronik itu sendiri adalah hambatan listrik. Tapi secara khusus sebenarnya hambatan listrik ini dinamai dengan sebuah alat yang namanya apa? Resistor. Nah, jadi hambatan listrik itu secara khusus dinamai sebagai resistor ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran kita hari ini, diharapkan kalian bisa ya, yang pertama ya, coba di sini apa? Yang pertama ya, jadi yang pertama bisa menentukan nilai hambatan pengganti. Nah, kemudian yang terakhir apa?
membuat apa? Instalasi atau miniatur Rumah. instalasi rumah sederhana. Itulah tujuan yang harus kita capai pada pertemuan hari ini. Jadi nanti anak-anak ya, yang akan Bapak nilai dalam pertemuan kali ini adalah, nah, jadi kalian akan dinilai sikapnya ya, sikap dalam mengikuti pembelajaran. Ya, apakah kalian jujur dalam mengikuti pembelajaran, bertanggung jawab, disiplin, gitu ya. Jadi mohon menjadi perhatian sikap kalian dalam mengikuti pembelajaran ya. Kemudian yang kedua ada penilaian apa? Jadi di akhir pembelajaran ini nanti Bapak juga akan menguji pengetahuan kalian. Bapak akan memberikan soal tes ya. Kemudian yang terakhir adalah apa? Keterampilan. Keterampilan ini akan Bapak nilai ketika kalian nanti membuat miniatur instalasi rumah sederhana. Ada yang ditanyakan sampai sini? Iya. Jelas ya? Jelas. Baik, selanjutnya. Nah, kenapa sih kita harus belajar materi ini? Kira-kira apa? Mengapa kita harus mempelajari materi tentang hambatan listrik dan susunan seri atau paralel ini? Kenapa nih Pak? Ya, coba satu orang yang kuat. Coba angkat tangan dulu, sebut nama. Saya Pak. Ya, namamu siapa? Kusmira Sari Pak. Ya, kenapa coba? Karena hampir semua instalasi listrik di rumah maupun di jalan kita pasti menggunakan rangkaian listrik secara seri, paralel maupun gabungan. Keduanya jadi lebih rasanya kalau kita tidak paham dengan materi ini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi hampir semua instalasi yang berada di sekitar kita, baik di rumah, di sekolah, di jalan, itu pasti menggunakan rangkaian apa? Seri maupun. Rugi nggak kalau kita tidak bisa materi ini? Rugi. Oleh karena itu maka kita harus belajar materi ini dengan sungguh-sungguh. Jadi garis besar materi yang akan kita pelajari hari ini adalah apa? Jadi hanya sekitar tentang hambatan listrik dan rangkaian seri, paralel dan gabungan. Materi ini itu memiliki kemampuan prasyarat. Jadi sebelum kalian belajar materi tentang susunan hambatan listrik secara seri maupun paralel ini, ada syarat yang harus kalian penuhi. Nah, coba Bapak akan tunjukkan. Apakah kalian bisa menghitung penjumlahan pecahan yang Bapak tampilkan ini? Coba 1/2 ditambah 3/4. Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Ya, namun siapa? Kusmira Sari. Ya, silakan kerjakan nomor 1 ya. Ya, jawabannya 5/4. Betul ya? Betul. Ya, kasih aplaus untuk temannya. Nah, baiklah, sepertinya kalian bisa ya menjumlahkan pecahan. Kenapa Bapak tanya materi ini sebelumnya? Karena nanti ketika kita menghitung hambatan pengganti, itu kita harus bisa menjumlahkan pecahan. Nah, sekarang Bapak ada pertanyaan nih. Kenapa kira-kira lampu yang ada di jalan raya ini ya, lampu yang ada di jalan itu ketika atau di gang ya, di gang dalam rumah kita mungkin ketika dimatikan satu itu mati semua ya. Sedangkan lampu yang ada di rumah ya, kalau kita matikan di ruang tamu saja, ruang yang lain masih bisa menyala. Nah, kira-kira lampu yang ada di jalan raya ini disusun secara apa? Ya, seri. Sedangkan yang ada di rumah ini sepertinya kalian sudah tahu ya kenapa lampu yang ada di jalan itu disusun seri, kemudian yang ada di rumah itu disusun
secara paralel. Nah, bagaimana karakteristik hambatan atau misalnya lampu yang disusun seri, dan bagaimana karakteristik hambatan atau lampu yang disusun paralel? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan pelajari dulu materi ini secara berkelompok. Nah, silakan kalian membentuk kelompok seperti yang sudah Bapak bagi pada pertemuan sebelumnya. Silakan. Kelompok sudah terbentuk, jadi hari ini kita belajarnya akan dipandu oleh LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, Bapak akan bagikan setiap satu kelompok mendapat satu LKPD. Ya. Silakan diisi identitasnya, nama anggota kelompoknya ditulis ya. Nah, silakan dibuka dulu LKPD-nya. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan LKPD, silakan ditanyakan, ya. Ya, coba buka dulu. Ya. Nah, nama kelompok berarti kamu kelompok berapa? Kelompok satu. Tulis kelompok satu, terus nama anggotanya ditulis ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Ya, silakan diisi dulu identitasnya. Jadi Bapak juga ada membagikan bahan ajar. Jadi kalau kalian merasa kesulitan tentang materi, bisa dilihat di bahan ajar ya. Tulisnya di mana? Nah, di sini ya. Nama kelompok, anggota kelompok gitu ya. Ya.
ya. Di situ ada petunjuk belajar. Coba dibaca dulu petunjuk belajar nih. Coba baca. LKPD. Baca petunjuk belajarnya. 1. Bacalah dan pahami dengan baik uraian materi yang disajikan dalam LKPD. Nah, jadi kegiatan yang pertama itu apa? Membaca dan memahami materi yang ini. Nah, yang kedua, baca lagi. Kerjakan seluruh kegiatan yang diperintahkan dalam LKPD seperti diskusi, mengerjakan soalannya dengan baik untuk melatih kemampuan penguasaan pengetahuan konseptual dan literasi. Ya, yang kedua tuh mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Yang ketiga apa? Buatlah miniatur instalasi listrik rumah kerja di jalan sederhana. Nah, jadi kegiatan yang ketiga kita membuat instalasi listrik rumah sederhana. Terus yang keempat. Apabila terdapat hal-hal yang kurang dipahami, tanyakan pada diri. Nah, jadi nanti kalau dalam proses mengerjakan LKPD ada pertanyaan, silakan angkat tangan dan bertanya. Ya, sudah bisa dipahami? Sudah. Ya, silakan mulai mengerjakan. Kita disuruh mencari informasi untuk menambah wawasan manfaatnya ini ada di dirinya. Coba cari mana? Biar bantu. Cari cara untuk Mengerjakan lain. Ini kan ada pengasliannya. Kayaknya ada di jurnal. Buat tugas ini apa yang masih beneran yang sedih? Banget yang Jadi yang pertama kita harus mencari informasi. Jadi coba kita buka linknya dulu. Terus kita cari apa yang dimaksud dengan rangkaian seri. Di linknya tuh cari terus coba kali ada rangkaian seri. Iya, aku udah dapatnya rangkaian seri. Baca kan? Rangkaian listrik seri adalah suatu rangkaian listrik, di mana input suatu komponen berasal dari output komponen lainnya. Titik. Sebutkan karakteristik rangkaian yang ada Oh, ini ada nih. Ada 4. Yang pertama, arus yang mengalir pada masing-masing. Beban adalah sama. Yang nomor 2,
Tegangan sumber akan dibagi dengan jumlah tahanan seri jika besar tahanan sama. Jumlah penurunan tegangan dalam rangkaian seri dari masing-masing tahanan dan seri adalah sama dengan tegangan total sumber tegangan. Yang ketiga, banyak beban listrik yang dihubungkan dalam rangkaian seri. Tahanan total rangkaian menyebabkan nilai naiknya penurunan arus yang mengalir dalam rangkaian. Yang keempat, jika salah satu beban atau bagian dari rangkaian tidak berhubungan atau putus, maka aliran arus akan berhenti pada saluran rangkaian. Ya, apa yang harus dikerjakan dari LKPD ini? Nah, jadi apa yang harus dikerjakan di LKPD ini ya? Nah, yang pertama, ini kamu bisa lihat sini tugas dan langkah-langkah kerjanya. Pertama, mencari informasi. Nah, informasinya kamu bisa klik linknya ini ya. Ada 2 link kan di sini. Setelah itu kamu diskusi dengan kelompok. Untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, kan ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan rangkaian seri? Gambarkan 3 buah lampu yang suatu seri. Nah, untuk menjawabnya kalian harus buka linknya ini. Ya, buka link yang ada di sini atau dibuka bahan aja. Kamu udah paham ya? Jadi, nanti setelah selesai kegiatan pertama, baru lanjut kegiatan yang kedua, yaitu mendesain perencanaan produk. Ya, seperti itu. Ya, lanjutkan. Ini gimana? Sampai mana nih? Pada kegiatan berapa? 2 ya? Ya, akan dilanjutkan lagi ya. Kelebihan rangkaian seri. Jika kalian sudah melakukan diskusi dan mencari informasi ya, baik di link maupun di bahan ajar yang Bapak bagikan, selanjutnya kita melakukan apa? Mendesain perencanaan. Ya, mendesain perencanaan produk. Nah, produk kita adalah membuat apa tadi? Membuat instalasi listrik rumah sederhana. Mulai dari apa yang pertama? Kemudian setelah alat dan bahan apa? Selanjutnya? Menggambar produk yang mau kita buat. Ya, silahkan mulai dikerjakan. Teman-teman, kita sudah sampai di mendesain perencanaan produk ya. Langkah pertama kita menyiapkan alat dan bahannya. Alat yang pertama apa? Yang kedua, lampu. Yang ketiga, baterai. yang ketujuh, Staples. Kelompok ini diskusinya udah belum tadi? Udah jawab ya pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah, selanjutnya sekarang adalah mendesain produk. Ya, alat dan bahannya udah tadi. Nah, coba apa aja sebutkan? gunting, korek, lem, solder, lilin, kawat, obeng. Ya. Untuk bahannya kardus, baterai, printan gambar pelengkap properti, kabel, sekelar, lampu. Ya, selanjutnya setelah itu apa kegiatan? Desain produk Kak. Nah, mendesain. Coba kamu gambar produk yang mau kamu buat atau miniaturnya gimana? Coba. Susukan. Lebih ditarik ke mana? Sudah di email.
tahu. Tusuk sate apa ini kita tidak tahu. Itu namanya bagi siranya juga desain produknya? Bisa kita lihat nggak, coba? Oh ini ya. Jadi ini apanya ini nomor 1? Lantai ya. Terus nomor 2 apa ini? Dinding. Dinding kiri kanan. Nomor 3 dinding atas dan bawah. Atas dan bawah. Depan Depan dan belakang ya. Nah, terus yang keempat? sketsa ruangannya. Iya. Ada 4 ruangan. Ada 4 ruangan. Berarti ini apa ya? Baterai ya? Baterai Pak. Terus lampunya juga ada 4. Kalau yang ini apa nih? Ini instalasi jalan. Ya. Ada berapa lampu? 3 ya. Terus baterainya 1. Ya, nomor 3 ini apa? Saklar ya. Ya. Berarti selanjutnya kalau sudah membuat desain seperti ini, kalian membuat jadwal ya. Jadwal kapan kalian mencari apa referensi, kapan mengumpulkan alat dan bahan, terus apa lagi? Kapan merakit dan presentasi. Nah, coba ditulis di sini. Ya. Desainnya juga udah ya? Oh ya. Nanti selanjutnya kalau udah mendesain apa selanjutnya? Membuat jadwal. Mulai dari referensi, mengumpulkan alat dan bahan, merakit, presentasi. Udah di sini. Sesuaikan ya. Baiklah, ini kelompok 2 ya. Bapak ingin tahu apakah hasil miniatur yang kalian buat ini dapat berfungsi atau tidak. Jadi Bapak ingin di hasil kerja kelompok, coba dibuktikan. Misalnya saya ingin nyala lampu sebelah sini gimana? Oh, bisa ya. Jadi bisa berfungsi untuk ruangan sini. Coba kalau ruangan lain? Oh ya. Berarti menyala ini berarti kalau di miniatur rumah ini rangkaiannya secara apa? Paralel ya. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa kalian presentasikan di depan kelas ya. 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 Ini kelompok berapa? 3. Nah, kalau kelompok 3 kalau saya lihat ini apa nih? Miniatur rangkaian listrik pada jalannya. Ini susunannya secara apa? Seri. Nah, coba dimatikan. Kalau dimatikan gimana? Mati semua ya. Kalau dinyalakan, nyala semua. Berarti ini rangkaiannya secara seri. Saya berharap nanti kalian bisa mempresentasikan di depan kelas ya. Siap ya? Siap. Ini kelompok 1 ya? Ya, memang sudah bagus ya. Miniatur rumahnya ini. Ada berapa ruangan sini? Ada 3 Pak. 3. Tapi lampu yang disiapkan berapa? 2. Ini disusun secara apa ini? Paralel. Coba Bapak pengen coba kalian nyalakan lampu yang di kamar sini. Ya, bekerja ya. Coba di ruang depan. Ya, menyala. Coba kalau dua-duanya, ampun dah. Nah, bisa bekerja ya. Jadi sudah berfungsi dengan baik miniaturnya. Saya berharap nanti kalian bisa mempresentasikan di depan kelas ya. Baik anak-anak, sekarang karena Bapak lihat produk instalasi rumah dan jalan sederhana sudah jadi, saatnya sekarang adalah mempresentasikan produk kalian ya. Bapak sudah memilih untuk yang maju pertama kali adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju. Yang pertama yang akan kami bahas adalah alat
desain produk yang akan dipamerkan oleh Agus Darasari. Desain rumah instalasi listrik rumah sederhana. Di sini ada fondasi yang pertama, yang kedua ada dinding depan dan dinding belakang 2 kali berbentuk 30 cm, yang ketiga ada dinding samping kiri dan kanan 2 kali dengan ukuran 30 cm, dan yang keempat adalah sekat ruangan yang berukuran 25 cm. Ini adalah rangkaian secara paralel. Untuk yang ketiga adalah jadwal yang akan dibacakan oleh Tessa Aulia. Pada tanggal 30 Desember 2023 mencari referensi. 1 Oktober mencari alat dan bahan. 2 Oktober 2022 membuat desain. 3 Oktober 2022 merakit. 3 Oktober 2022 mempresentasikan hasil instalasi listrik rumah sederhana. Keempat adalah langkah kerja desain produk yang akan dibacakan oleh Yang pertama adalah mencari referensi, yang kedua membuat desain, yang keempat memotong kardus sesuai desain yang kami buat, yang kelima merakit lampu, saklar, dan baterai sesuai desain yang kami buat. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan jika ada kelompok yang ingin bertanya, angkat tangan dan sebutkan nama dari kelompok mana. Ya, silakan. Silahkan, namanya siapa dari kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Nadia, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya apa nama rangkaian listrik tersebut? Baik, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Agus Darasari. Baik, saya akan menjawab. Rangkaian listrik tersebut adalah rangkaian listrik paralel. Apakah sudah jelas? Jelas, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, silakan bertanya. Sebutkan namanya dan dari kelompok mana tuh? Coba. Nama saya Surini dari kelompok 3. Kami ingin menanyakan apakah instalasi listrik rumah sederhana tersebut bisa berfungsi? Bisa. Nah, coba kelompok 3 silakan kalau pengen melihat hasil. Baiklah, kami akan membuktikannya. Ruangan di sini itu. Dan di sini. Apakah sudah jelas? Apakah sudah jelas? Tidak perlu masuk ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Kenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nazrullah dari kelompok 2. Apa fungsi satulan dan baterai pada rangkaian tersebut? Baik, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Bambang Mahendra. Baterai sebagai sumber tegangan yang berfungsi menggerakkan arus listrik. Dan saklar untuk berfungsi sebagai pemutus dan penyambung arus listrik. Apakah sudah jelas? Jelas, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Baik, jika tidak ada, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan kembali ke tempat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok 3 silakan presentasi ke depan. Silakan.
instalasi listrik jalan sederhana. 1. Perencanaan. 2. Identifikasi kebutuhan. 3. Perencanaan listrik. 4. Persiapan. 5. Ide atau gagasan. 6. Keselamatan kerja. 7. Bahan-bahan dan peralatan. 8. Alat. 9. Proses pembuatan. 10. Finishing. Baik, sekian presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan. Jika ada kelompok yang ingin bertanya hasil presentasi kelompok 3, silakan. Perkenalkan, nama saya Agus Sari dari kelompok 1. Apakah rangkaian seri tersebut dapat berfungsi? Instalasi listrik jalan yang kami buat berfungsi. Jika ingin membuktikan, silahkan dicoba. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Jika tidak, kami akan mengakhiri presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Kita kasih aplaus untuk kelompok. Baiklah, karena semua kelompok sudah maju dan mempresentasikan miniatur baik instalasi listrik pada rumah sederhana maupun instalasi listrik pada jalan sederhana. Sekarang saatnya kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, jadi apa yang kita bisa simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan yang mau menyimpulkan angkat tangan. Ya, silakan. Pertama apa? Hambatan listrik dapat disusun secara paralel dan berbarengan serta seri. Ya, jadi katanya apa? Hambatan listrik itu bisa disusun secara seri. Ada lagi? Silakan. Ya. Rangkaian listrik seri adalah suatu rangkaian listrik di mana suatu komponen berasal dari output komponen lainnya. Ya. Jadi input apa? Satu komponen itu berasal dari output komponen lainnya. Nah, gitu. Jadi kalau mati satu atau rusak satu, maka yang lain juga akan mati. Ya, gitu. Itu rangkaian seri. Ada lagi yang bisa disimpulkan hari ini? Ya. Arus yang mengalir pada mesin 524 adalah sama. Nah, jadi pada rangkaian seri, ya, arus yang mengalir pada setiap beban atau setiap lampu itu sama besar. Saya rasa cukup ya kesimpulan kita pada hari ini. Selanjutnya, Bapak akan memberikan tes untuk menguji pengetahuan kalian. Siap ya? Siap. Baiklah anak-anak, waktu untuk mengerjakan soal sudah habis. Silakan kalian kumpulkan jawaban kalian ke depan. Silakan. Baik anak-anak, jadi kalian sudah menjawab soal tadi dan hasilnya akan Bapak bagikan segera pada pertemuan berikutnya ya. Selanjutnya Bapak ingin menekankan kembali ya, karena kita belajar tentang hambatan listrik, maka Bapak akan memberikan penekanan pertama hambatan listrik, terus apa fungsinya dan di mana kita bisa menemukan resistor itu. Nah, ya pertama bagaimana bentuknya. Nah, seperti ini ya. Tadi tentu kalian sudah mencari referensi di internet maupun di modul aja. Jadi bentuk resistor atau hambatan listrik itu sebenarnya seperti ini. Nah, fungsinya apa resistor itu? Yaitu apa? Mengatur tegangan arus listrik dalam rangkaian. Di mana kita bisa menemukan resistor? Hampir di seluruh peralatan elektronik. Agar ya proses pembelajaran kita ini masih berlanjut terus ya, tidak terputus. Nanti Bapak akan memberikan tugas melalui grup WA ya. Nah, untuk itu ya
seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.